Jazakumullah khairan jaza. Yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Nura Indah Purwokerto, yang kami muliakan jajaran pengurus Akhwat Bergerak Purwokerto, dan semua pihak yang terlibat yang belum bisa disebut satu persatu. Semoga kita semua sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya jamaah. Mudah-mudahan usianya penuh barokah, rezekinya jamaah sekeluarga besar makin melimpah. Yang belum nikah tahun ini segera menikah. Belum nikah semua jemaah. Mudah-mudahan kita hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Saya bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu, berjumpa di Masjid Gelora Indah. Mudah-mudahan kami tidak terhalang mendapat barokahnya tempat ini, masjid ini. Dan semoga nanti kita pulang ada ilmu yang kita bawa pulang insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya ada yang datang dari luar Purwokerto? Dari mana ibu? Purbalingga. Masya Allah. Datang jam berapa ibu? Datang jam 7 dari rumah. Masya Allah. Ada lagi selain Purbalingga? Dari mana ibu? Dari mana? Banyumas. Banyumas itu kecamatan di sini. Masya Allah. Dari jam berapa ibu? Jam 7 juga. Masya Allah. Mudah-mudahan yang datang dari Purwokerto ataupun luar Purwokerto, setiap roda berputar meninggikan derajatnya Allah, meninggikan derajat kita di mata Allah, dan menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mau bahas tentang Islam dan perempuan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kalimat, ini bukan hadis, tapi pepatah yang sangat relevan banget sama kehidupan kita, lebih-lebih di akhir zaman seperti ini jamaah. Kalimatnya adalah perempuan tiang negara. Ini kalimat pepatah bahasa Arab. Kalau as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kalau ini perempuan tiangnya negara. Sebuah peradaban besar itu tiang-tiang penyangganya, pondasi-pondasi terkuatnya itu yang nopang adalah perempuan. Maka sebenarnya kalau saya ngaji di hadapan perempuan muslimah misalkan, atau ibu misalkan, sebenarnya saya lagi nggak berbicara atau ngaji di depan muslimah saja, tapi sebenarnya saya sedang berbicara kepada generasi gemilang di masa yang akan datang. Karena generasi itu akan lahir dari rahimnya seorang perempuan. Bahkan presiden pun lahir dari seorang perempuan. Pengusaha kaya raya pun lahir dari rahimnya seorang perempuan. Perempuan perannya besar, luar biasa. Hadirin, kalau kita melihat ada orang lagi membangun bangunan, yang ditanya mana keramiknya? Belum dulu itu. Yang ditanya mana gentengnya, merek apa, wastafelnya, belum. Kalau setiap kita melihat ada satu bangunan yang dibangun, yang ditanya itu biasanya dua. Yang pertama pondasi, yang kedua tiang. Tiang itu erat kaitannya sama pondasi yang kuat.
Rasulullah pernah bersabda, al-mu'min qawi ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya perempuan-perempuan hebat nan kuat, merekalah ibarat sebuah tiang-tiang penyangga yang punya pondasi kuat. Betapapun tingginya sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, tiangnya kuat, dia akan berdiri hebat. Tapi kalau betapapun pondasi dan tiangnya lemah, jangankan jamaah baru dibangun di atasnya, baru ditata hebel-hebel batu bata di pinggir-pinggirnya, mudah roboh sebab karena tiangnya nggak kuat. Maka kita mau belajar gimana agar perempuan dan Islam ini punya peran yang kuat untuk mengkuatkan generasi muda-mudahan yang akan datang. Nomor 1, Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Mohon maaf, ayat yang ke-11. Yuk kita buka bareng-bareng. Syarat pertama agar perempuan itu kuat berperan di dalam Islam, syarat pertamanya ilmu. Syarat pertamanya apa hadirin? Ilmu. Mari kita buka Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Saya baca duluan, kita tilawah bareng-bareng agar nambah keberkahan kita di pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Surah 58 Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fashuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin garis bawahi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin garis bawahi ayat itu dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah pastikan Allah akan angkat setinggi-tingginya. Ada 2 orang yang Allah angkat. Yang pertama, orang yang berilmu, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berilmu. Makin banyak orang ini punya iman yang kuat sama Allah, makin besar yakinnya sama Allah, makin banyak ilmu yang dia punya dari setiap kesempatan yang dia lalui, makin besar potensi Allah tinggikan derajatnya. Dulu jamaah,
Biasanya kalau seorang ibu pada zaman itu, zaman-zamannya Fir'aun, zaman-zamannya Namrud, zaman-zamannya Musa, zaman-zamannya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ke Nabi Muhammad pun SAW, kalau ada seorang ibu mau melahirkan, sebelah dari ranjang persalinannya si ibu, tikar persalinnya si ibu, atau tikar bersalinnya, tempat bersalin si ibu, dibuatkan seperti satu tempat yang digali tanah itu cukup agak dalam, sedalam 1,5 sampai 2 meter. Nanti anaknya lahir, kalau laki-laki dibiarin hidup, tapi kalau anaknya perempuan lahir, digunting daripada ari-arinya, tali pusarnya, langsung anak itu lagi dalam tangisan oe-oe, seketika langsung dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Ada gambarnya dalam Al-Quran. Wa yastahyuna abna taqtuluna nisaakum wa yastahyuna abnaakum. Mereka itu punya kebiasaan taqtuluna nisaahum. Mereka biasa membunuh anak perempuan mereka yang baru lahir. Yuzabbihuna abna'ahum, mereka kadang membunuh anak mereka. Bahkan saat tangisannya lagi menggembirakan ibunya, belum sempat ibunya ngelihat, jamaah ini kayak apa wajah anaknya, sudah dimasukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Zaman dulu, saking pada saat itu perempuan sebegitunya jamaah diperlakukan pada zamannya. Tapi Islam datang memuliakan. Makanya ada sabda Nabi yang mulia SAW, setelah Islam datang, Nabi memuliakan perempuan dengan apa yang Allah firmankan. Salah satunya hadis populer, ya Rasulullah, datang anak muda ke Rasulullah, siapa yang paling berhak aku taat dan bakti kepada beliau ya Rasulullah? Sabda Nabi, ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, terus siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, terus siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, summa abuk, ibu, lalu kemudian ayahnya, bapaknya. Kenapa 3 kali perempuan derajatnya lebih tinggi daripada seorang laki-laki? Para ulama, karena perempuan memiliki 3 hal, melewati fase 3 hal yang tidak pernah dilewati dan dimiliki laki-laki. Yang pertama, hamilnya. Yang kedua, melahirkannya. Yang ketiga, menyusuinya. Itu membuat perempuan dimuliakan dalam Islam. Jadi kalau ada yang bilang Islam gak memuliakan perempuan, pasti keliru. Islam malah mendiskreditkan perempuan, pasti keliru. Karena sejatinya tiap-tiap perempuan justru paling mulia ketika Allah turunkan Islam lewat wasilah, risalahnya diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam mulia jemaah, gak seperti zaman itu. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka topang kemuliaan Islam di hati setiap wanita muslimah, yang pertama dengan ilmu. Ilmu itu pembeda. Ilmu itu pembeda, ilmu itu penjelas. Ilmu itu akan membuat lebih berwarna hidupnya seorang wanita, lebih luas dia dalam berbahasa karena ilmunya. Jemaah, diakui atau tidak diakui, perempuan yang punya kualitas ilmu akan jauh lebih dimuliakan Allah daripada hanya sekedar tidak berilmu walaupun dia kaya. Kalau dalam pandangan Allah, yang dimuliakan ternyata belum dulu yang kaya, tapi yang dimuliakan adalah mereka yang paling berilmu. Punyailah ilmu. Hadirin, cara yang paling mudah hadir ke majelis ilmu seperti yang hari ini hadirin sampaikan ke sini. Jamaah duduk bermajelis ilmu. Kalau jamaah susah, live stream bisa dengan mudah. Sekarang kita bisa live streaming. Kalau jamaah mau lebih mudah lagi, jamaah bisa hanya dengar suaranya aja sambil jamaah multitasking sambil ngapain. Kadang ada ibu-ibu yang masak bawa handphonenya, taruh di kantong handphonenya, terus kemudian dia sambil masak, dia sambil nyantai. Bisa. Sekarang udah nggak ada alasan keterbatasan perempuan mencari ilmu. Datang ke majelis lebih besar pahala dan barokahnya.
Bahkan kata Rasulullah, siapa yang datang ke majelis ilmu, maka sungguh Allah akan karuniakan kepada dia ketentraman dalam jiwa, disebut dengan nama sakinah. Makanya jangan heran kalau orang duduk di majelis ilmu, sayup-sayup kena kipas angin, bersandar ke tembok belakang, nunduk dikit langsung saking sakinahnya. Mana ada orang hidupnya nggak tenang yang bisa ngantuk. Jarang ada. Coba tanyai orang yang hidupnya nggak tenang, penuh dengan pikiran, mereka ngantuk aja nggak bisa. Sampai-sampai ada dua istilah, tidur dengan obat, bangun dengan alat. Ada. Nggak bisa tidur kecuali harus dengan obat, karena banyaknya pikiran. Nah hadirin yang hari ini merasa nggak bisa tidur, mau gampang tidur, jawabannya simple, bawa aja ke majelis ilmu. Saking tenangnya. Sabda Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Kalau kamu duduk di majelis ilmu, kami yang akan menenangkan hidupmu. Itu janjinya Nabi SAW. Allah akan menenangkan mereka yang duduk di majelis ilmu. Maka kadang orang duduk di majelis ilmu, hatinya terasa tenang. Kalau jamaah duduk di majelis ilmu kok tambah gelisah, tambah gemuruh, nggak tenang, berarti coba dicek jamaah. Barangkali boleh jadi ada sesuatu yang belum baik dalam hati kita. Begitu disampaikan sesuatu, itu sifatnya obat. Ilmu itu sifatnya obat yang menyembuhkan luka, tapi sebelum sembuh harus siap merasakan perih sedikit, akan tetapi perlahan-lahan nanti sembuh. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama belajar. Gak ada yang terlihat lebih tinggi ilmunya, enggak, tapi kita sama-sama belajar untuk jadi hamba yang next step lebih mulia. Dengan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mau tinggikan derajat kita, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Syarat pertama harus beriman. Syarat kedua, walladzina utul ilma darajat. Dia harus berilmu. Pancang kuda-kuda dengan hebat. Pondasi keilmuan perempuan harus kuat, karena perempuan menopang rumah tangganya. Ibu, dengarkan baik-baik. Satu laki-laki kewalahan kalau harus mengurus bahkan 2 orang anak. Tapi 1 orang ibu bahkan bisa mendidik, mengayomi 10 anak lebih, bahkan beliau bisa. Kenapa? Karena perempuan tuh punya rahim. Apa arti rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Tersemat pada perempuan itu ada rahim dalam perutnya, janin tempat dia nanti penuh dengan kasih sayang, dilembutkan hati perempuan itu bisa punya kasih sayang secara alami. Perempuan sama laki-laki secara fisik kasat mata biasanya orang mandang kuat perempuan atau kuat laki-laki? Kuat laki-laki. Tapi siapa yang paling tahan lama gendong anak bayi? Perempuan. Laki-laki kuat, sering dianalogikan laki-laki kuat, enggak. Tapi begitu suruh gendong anak, baru 15 menit udahlah nih, capek nih. Tapi kalau perempuan 2 jam, 3 jam, berjam-jam beliau merasa sedikit pun tidak capek, tidak lelah. Kenapa? Karena laki-laki menggendong dengan tenaganya, perempuan menggendong bayinya dengan sepenuh hatinya. Itu yang membedakan. Nah, perhiasan perempuan ini jamaah harus disemakin indahkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Punyailah ilmu. Kalau jamaah bisa ngaji setiap hari, ngajilah setiap hari. Di Purwokerto apalagi? Jamaah punya banyak majelis taklim di Purwokerto. Silakan hadiri. Dan ingat, datang ke sini karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, perempuan menjadi berperan dalam Islam setelah ilmunya. Nomor 2,
perempuan membatasi dengan siapa mereka bergaul, berteman dekat. Dia memperbaiki diri. Nomor 2, perempuan memperbaiki diri dengan membatasi kepada siapa mereka bergaul. Jamaah, ternyata hal pertama yang harus kita lakukan saat kita belajar berproses jadi hamba yang lebih baik, itu diawali dari memperbaiki diri kita dulu, untuk membatasi pergaulan dengan siapa kita berteman dekat. Gak semua orang jamaah harus jamaah kawankan kepada dia, temani dia, sahabati dia. Enggak, kadang kita harus bicara cukup. Saya cukup ya berteman sampai di sini, dan belajar untuk menerima kalau ada orang datang dan pergi, dia menjauh. Yang baik mengajarkan bersyukur, yang belum baik mengajarkan kita untuk sabar. Karena hidup tentang itu. Kalau jamaah sibuk memperbaiki diri, kalau kita sibuk menjaga hati, kalau kita sibuk memperbaiki circle tempat di mana kita berteman, tiang-tiang pondasi sebuah negara generasi peradaban terbaik ada pada perempuannya, terjaga lingkungannya. Insya Allah generasi yang gemilang akan datang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya mau cerita jemaah, ada seorang ibu. Ibu ini punya anaknya Nabi jemaah. Namanya Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam, punya anaknya Nabi Ismail. Satu ketika Nabi Ismail dapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya Ismail sama istrinya Hajar ke Mekah Mukarramah dari Babilonia. Jalan berapa hari dari Babilonia sampai ke depan Ka'bah. Lalu terus kemudian beliau berpaling, beliau balik jemaah. Dipanggil, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku?" kata Hajar. Ibrahim tetap berjalan sambil lamat-lamat merasakan kesedihan yang amatlah mau ninggalin keluarga. Yang kedua, "Ibrahim, kenapa kamu ninggalin kami berdua di sini? Di padang tandus nan gersang, cuma bebatuan sama pasir yang sangat panas, dan gak ada tanda-tanda kehidupan di sini." Lalu terus kemudian yang ketiga ditanya lagi sama beliau, "Ibrahim, Allah amaraka bihada?" Wahai Ibrahim suamiku sayang, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan aku beserta buah hati kita Ismail ini di tempat ini? Ibrahim balik kanan lalu menjawab, "Benar wahai istriku, Allah amaroni bihada." Allah yang nyuruh saya untuk membawa kamu ke tempat ini dan meninggalkan kamu di tempat ini hanya berdua. Waktu itu Ka'bah cuma 2 tinggal di situ jemaah. Sisanya bebatuan, padang tandus dan gersang. Cuma Nabi Ismail sama ibunda beliau. Waktu itu Ismail masih kecil, semata wayang putra tunggal, belum lahir Ishak. Allah amaraka bihadza, istrinya cuma bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu suruh meninggalkan aku di sini?" "Ya." Lalu kata Nabi Ibrahim bahwa Allah yang memerintahkan aku agar meninggalkanmu di sini. Istrinya bilang, "Kalau memang Allah yang memerintahkanmu meninggalkanku di sini, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku pasti." Akhirnya pamitan, Ibrahim pulang ke Babilonia, tinggal berdua. Wanita begitu kuatnya mengasuh anaknya jemaah. Nangis nggak lama, terus kemudian haus. Air susunya Siti Hajar nggak keluar. Hajar cari air yang kita kenal sekarang Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa. Bolak-balik dari Marwa dilihat Sofa ada air, ternyata sampai Sofa gak ada. Dari Sofa dilihat Marwa ada air, sampai Marwa gak ada. Terus begitu jemaah diikhtiarkan untuk dapat air, ternyata Allah karuniakan kakinya Ismail menghentak-hentak di dekat Ka'bah, lalu muncullah air yang sampai detik ini belum pernah mengering sedetik pun. Lalu terus kemudian ibunda bersyukur kepada Allah melihat air yang semakin banyak berkumpul. Ucapan kalimat ibunda kita Siti Hajar, "Zam, zam." Ucapannya zam, zam. Artinya berkumpullah, berkumpullah. Zam, zam. Ayo berkumpullah, berkumpullah. Air itu sampai detik ini terus mengalir. Itu atas wasilah Sayyidatuna Siti Hajar dan daripada putra beliau Ismail alaihi salam. Poin yang kedua, perempuan tidak boleh berhenti memperbaiki diri.
Poin yang kedua, perempuan tidak boleh berhenti memperbaiki diri. Kalau tadi salah satu poinnya adalah menjaga batasan pergaulan, ini poin yang paling utamanya, agar supaya mulianya peradaban, perempuan tidak boleh berhenti memperbaiki diri. Dia harus terus memperbaiki diri. Apa yang diajarkan oleh beliau adalah pertanda ketidakputusasaan seorang wanita mencari air untuk anaknya. Apa jadinya kalau seorang ibu mutung? Akhirnya kata-kata yang jelek terlontar. Nah, kamu tuh madesu. Apa tuh mak madesu? Masa depan suram. Kapan seorang ibu mengucap dengan kalimat seperti itu pada anaknya? Punya potensi. Ketika malaikat mengaminkan anak ini suram betulan masa depannya. Tahu kenapa? Sehebat apapun ibunda marah, jangan pernah sampai terlontar kata-kata yang gak pantas kepada anak. Karena ucapan ibu kepada anaknya mustajab, mudah dikabulkan Allah. Ketika ibu handphonenya dimainkan anak, lalu anak ini gak sengaja kesel, ini gimana sih? Banting tiba-tiba. Kira-kira jamaah, kita tahu sama-sama, handphone kita sama anak kita mahalan yang mana? Mahalan. Tapi begitu handphone kita dibanting, yang sering jadi puncak kemarahan kita siapa? Anak kita. Padahal kita tahu jamaah, mereka ini titipan Allah buat kita. Investasi terbaik belum dulu ke rumah, belum dulu ke tanah, belum dulu ke emas batangan, belum dulu kepada mobil-mobil klasik atau apapun hobi Anda hari ini. Tapi investasi terbaik itu adalah anak kita. Seorang ibu yang dia memperhatikan seluruh hidupnya untuk mencari ridho Allah, wasilahnya dia didik anaknya dengan pendidikan terbaik, maka kelak akan anak itu memberi baktinya balik kepada seorang ibu yang selama ini mendidiknya dengan baik. Insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah karuniai anak-anak yang salih-salihah jemaah. Setelah kejadian itu, Ibu Sayyidatuna, ibundanya Nabi Ismail, Siti Hajar, Zam-Zam, terkumpullah air Zam-Zam yang sampai hari ini sedikit pun belum pernah mengering jemaah. Allah karuniai kehidupan itu semakin besar di sekeliling Ka'bah. Ngelihat ada air, para saudagar-saudagar yang tadinya mengadakan perjalanan, ngelihat ada air karena air itu di padang pasir barang langka, datang ke sana. Ada kehidupan di sana, ada tenda-tenda kemah-kemah di sana. Sampai hari ini menjadi salah satu pusat destinasi terbaik untuk orang beriman ketika dia kakinya menginjak ke Baitullah. Semoga hadirin semua Allah mudahkan berhaji berumrah. Yang sudah haji sudah umrah, Allah mudahkan lagi ke Baitullah. Maka nomor 2, perempuan gak boleh stop. Dia harus terus memperbaiki dirinya. Ada seorang ulama ibu, namanya istri Nabi, namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah terkenal beliau adalah seorang ulama perempuan. Jadi ibu-ibu yang merasa, aduh saya mah perempuan di rumah aja. Enggak, bukan cuma sekedar itu peran perempuan, bukan cuma sekedar di rumah saja semata, tapi ternyata dalam sejarah perempuan juga ada yang menjadi ulama. Bunda Aisyah contohnya. Pernah satu waktu para sahabat itu menimba ilmu kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Terdengar sayup-sayup suara beliau dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Ada kajian ibu-ibu seperti ini, Bunda Aisyah mengisi beberapa kalau kita kajian ya, kalau beliau mengisi keilmuan pada wanita perempuan di zaman itu. Sampai laki-laki pun juga ikut menimba ilmu, namun ada batasan hijab yang tinggi dan besar di sebelah kanannya atau kirinya. Misalkan Bunda Aisyah di sebelah kiri, berarti laki-laki di kanannya terhijab dengan hijab yang sangat besar. Bunda Aisyah menyampaikan ilmunya, dan murid-murid Bunda Aisyah termasuk murid-murid yang besar dengan nama-namanya dan manfaatnya. Di antaranya Imam Masyruk, muridnya Bunda Aisyah. Di antaranya sahabat Nabi yang banyak, Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud juga pernah beberapa waktu menimba ilmu atau menyamakan hadis dengan Bunda Aisyah. Saking jamaah hebatnya luar biasa Bunda Aisyah dengan keilmuan beliau. Perempuan zaman sekarang semua bisa jamaah untuk punya ilmu yang ilmunya manfaat. Apalagi hari ini ada sosial media. Dengan sosial media yang tadinya jamaah hanya menurut
menurut kebanyakan manusia hanya bisa berbicara di hadapan 100-200 orang, tapi sosial media merubah segalanya. Kita bahkan bisa berbahasa, atau kita bahkan bisa menyampaikan sebuah cerita kepada khalayak yang lebih ramai. Makanya sosial media hari ini menjadi waki, realitas yang gak bisa dipungkiri. Ada handphonenya ibu Nokia 3310, boleh diangkat yang handphonenya Nokia 3310? Hampir gak ada. Handphone kita sekarang alhamdulillah masing-masing sudah Android. Tinggal di scroll. Kebayang nggak? 20 tahun lalu ada teknologi hebat namanya WhatsApp. Nggak kebayang. Dulu mungkin pager. Atau mungkin dulu ke wartel. Lalu bentar nih udah 1000 nih. Ya cepetan nih, nambah nih. Zaman-zaman itu mungkin merasakan. Atau masukin ke pinggir jalan itu ada koinan, ada telepon yang warnanya biru, koin-koinan. Mungkin merasakan zaman-zaman itu, tapi sekarang teknologi begitu pesatnya, luar biasa jemaah. Nah, peran-peran perempuan yang ketiga ada di sini. Peran perempuan yang ketiga dalam Islam ada di sini. Gunakan teknologi dalam kebaikan. Gunakan teknologi untuk kebaikan. Gunakan teknologi untuk kebaikan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, "Man dalla 'alal khair kafailih." Siapa-siapa yang dia memberitahu dalam satu kebaikan, dia sama dalam pahala. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man 'amila biha min ghairi ayan qusam min uzurihim syai' min auzarihim syai'. Kalau kita ngajak kepada yang buruk, kita kena dosa jariahnya. Sebab apa? Sebab sesuatu yang buruk itu tidaklah memberi dampak kecuali kepada siapa yang menjadi pelopornya. Kalau dia mempelopori satu yang buruk, dosanya akan tertumpah dan tertumpuk di dia, kata Nabi. Karena dia pelopor keburukannya. Sosial media seperti pisau bermata dua. Dipakai yang baik bisa atau enggak? Bisa. Dipakai yang enggak baik bisa atau enggak? Di tangan wanita muslimah yang sangat kuat ilmunya, sangat semangat untuk memperbaiki dirinya. Nomor 3, maka di tangan perempuan yang berilmu dan siap memperbaiki diri, sosial media akan dihiasi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Hadirin, ayo sekarang yang punya sosial media pakai jemaah untuk posting yang baik. Bukan hanya sekedar kita mengkode suami kita, dasar suami nggak peka. Bukan cuma sekedar kode-kode yang kayak gitu yang jemaah sematkan di sosial media. Enggak usah, tapi saya pengen biar dapat respon. Siapa sih yang sebenarnya perhatian selama ini? Terus komen-komen, kenapa Jeng? Cerita sama aku. Bukan itu jemaah. Ini ada kata-kata, siapa yang mencari perhatian dari makhluk, Allah berlepas diri dari dirinya. Tapi sesiapa yang mencari perhatian Allah, cintanya Allah, dan mencari kasih sayangnya Allah, Allah akan jauh lebih sayang dari siapapun makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita sekarang nyarinya perhatian dari makhluk, pasti kecewa. Betul atau betul? Kayaknya pengalaman semuanya. Kadang kalau carinya perhatian kepada manusia, lebih sering dikecewakan. Karenanya Allah berfirman dalam ayat yang masyhur, kita kan udah hafal ayatnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa arti wa ila rabbika farghab? Artinya Allah berfirman, hai hambaku, cukup kepada diriku saja kalian menambatkan semua harapan. Wa ila rabbika farghab. Cukup kepadaku saja kalian menambatkan semua harapan kalian. Jadi kenapa sakit hati? Karena kita kadang masih menambatkan harapan kepada manusia. Kenapa kecewa? Karena selama ini merasa kita yang punya, padahal sejatinya kita malah lagi dititipi saja.
Kenapa hari ini kita sering bersedih hati? Karena kita lupa satu ayat Allah. Tidaklah Allah mendatangkan yang menurut kacamata kita mungkin buruk, tapi sejatinya menurut Allah itulah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi itu yang terbaik. Karenanya hadirin, gak akan dikecewakan Allah orang yang hanya mendapatkan harapan kepada Allah. Gak akan dibuat nelangsa dan menderita orang yang hanya kepada Allah mengadunya sahaja. Dan gak akan pernah dibuat hatinya gelisah selama dia hanya fokus untuk mencari sayangnya Allah. Maka ayo jemaah, kalau semua yang Anda lakukan hanya untuk ngejar dunia, ibu pagi-pagi ngapain nyiapin buat suami? Ya biar suami tambah sayang. Ibu ngapain pagi-pagi nyiapin anak? Ya biar anak saya nanti balas budi. Ibu kenapa berdagang? Ya supaya saya bisa A, bisa B, bisa C. Kalau yang kita lakukan tentang perkara dunia itu hanya untuk sekedar dapat dunia lalu melupakan Allah sebagai pemilik dunia, lantas dengan apa besok kita pulang ke pangkuan Allah jemaah? Kita mau apa kalau pulang ke pangkuan Allah nanti hadirin? Udah habis semua di dunia. Maka posting yang baik. Kalau dulu ada pepatah bahasa Indonesia, kalimatnya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan. Sekarang tambahin ya jemaah, manusia mati meninggalkan nama dan data. Manusia mati meninggalkan nama dan data. Data itu yang nanti selalu dilihat saat detik pertama informasi kematian dia tersebar di sosial media. Dilihat postingan terakhirnya apa ya, profil picture terakhirnya apa ya, dia posting terakhirnya apa, story WA terakhirnya apa, story IG terakhirnya apa. Dilihat, ada yang story terakhirnya maksiat, ada yang story terakhirnya keindahan. Viral beberapa tahun lalu seorang pilot yang qadarullah wa masya'afal, pesawatnya meledak di udara lalu jatuh lalu sulit ditemukan kecuali tinggal bangkai-bangkai puing-puing pesawatnya. Status pilot itu terakhir, setinggi apapun aku terbang, aku tidak akan pernah masuk surga jika aku meninggalkan sholat 5 waktu. Viral statusnya dan itu jadi jariah buat kita. Maka apa yang kita tinggalkan itu yang nanti jadi jamaah bahan untuk kita bersama-sama. Dan jamaah sebelum nanti ngetik, pelan-pelan coba jamaah sesekali difikirkan hadirin. Sebelum ngetik sesuatu, ini kira-kira habis ngetik saya meninggal nggak ya? Jangan-jangan habis ada satu gosip, jamaah, nggak nyangka ya. Habis ninggalin komentar nggak nyangka ya Anda meninggal dunia, dan di bawah komentar Anda nggak nyangka ya, ternyata titik-titik bawahnya tuh balasan komen, iya ya aku juga nggak nyangka, iya ya. Walhasil komentar Anda cuma jadi wasilah untuk ladang dosa, dan bahayanya jadi dosa jariah karena kita sekarang mengenal dua. Dari dulu kita mengenal dua, satu pahala jariah, dua dosa jariah. Tapi yang sering dibahasakan baru pahala jariah, belum dikenalkan lebih luas kepada masyarakat dosa jariah. Walaupun dari dulu sebagian sudah ada yang tahu, tapi sekarang dipertegas bahwa ada dosa jariah yang sampai kepada kita kalau data yang ditinggalkan, data yang gak baik. Maka nomor 3, perempuan punya peran dalam Islam. Gimana peran wanita dan Islam? Peran perempuan dalam Islam adalah memanfaatkan sosial media untuk kebaikan. Jemaah pernah melihat ada satu postingan baik, lalu postingan ini merubah hidupnya jamaah? Pernah insya Allah ya. Tahu nggak, hal sama bisa terjadi pada orang lain. Kalau kita aja bisa berubah gara-gara satu video cuplikan ceramah seorang ustadz atau ustazah, bahkan kadang nggak sengaja satu FYP lewat dalam video di sosial media cukup membuat berderai air mata kita. Padahal durasinya nggak lebih dari 1 menit. Kalau dengan video pendek itu bisa merubah hidup kita, berarti orang lain punya potensi yang sama. Dengan video yang pendek itu dia bisa berubah. Apa yang jamaah dapat?
kebaikan, pahala jariah. Sempat ada satu video dari seorang ustadz. Videonya itu cuma ngingetin sholat. Jangan lupa sholat, karena gak selamanya kita ini hidup di dunia. Kita akan wafat. Ayo kita perjaga, atau kita jaga sholat-sholat kita, perbaiki sholat kita, Allah perbaiki hidup kita. 1-15 detik video itu durasinya, lalu terus kemudian tersebar luas. Orang yang selama ini gak sholat, tiba-tiba melihat video itu, lantas dia sholat jamaah. Berapa banyak pahala yang didapat oleh beliau lewat video yang disebarluaskan. Maka kalau kita belum bisa membuat konten tentang hal yang baik, sebarluaskan aja, share. Bukan cuma sekedar komen, tapi ikut share, repost, bahasanya bagikan, bahasa Indonesianya. Atau kita bisa sebarluaskan di grup-grup WhatsApp, agar grup WhatsApp tuh isinya bukan cuma tentang info-info yang kurang baik, postingan yang gak baik, kata-kata yang kurang pantas, tapi grup WhatsApp juga harus dihiasi dengan kebaikan. Dan buat jamaah yang ngerasa udah gak nyaman di satu grup WhatsApp, tapi sengaja maksain diri tetap ada di grup WhatsApp itu dengan segala beragam macam alasan, yakinkan pada diri jamaah untuk meninggalkan yang kurang berfaedah, tapi pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya sudah bersama. Mohon maaf rasanya kami pamitan dulu. Assalamualaikum. Live group. Kalau ada grup tempat di mana jamaah nggak nyaman di situ, live group. Nggak berdosa. Apakah memutus silaturahim? Jawabannya tidak. Kalau ketemu tetap biasa aja jamaah. Jangan mentang-mentang udah live group ketemu, kamu siapa ya? Tetap biasa aja. Kalau ketemu kita tegur, sapa, salam. Saya mohon izin, mohon pamit ya. Kalau ada grup yang baik, ikuti. Kalau ada yang kita nggak nyaman karena di sana postingannya postingan yang senonoh, tidak baik, tidak Allah senangi, ada baiknya di live, tinggalkan. Rasul bersabda, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kalau Islam kalian mau baik, tinggalkan yang nggak ada manfaatnya dalam hidup kalian. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Tegas untuk tinggalkan. Kadang dia munafik sih. Kenapa emangnya? Katanya benci, tapi dia yang paling sering kepo kayak akun yang lain. Saya nggak suka nih sama ini, tapi dia yang paling tahu updateannya si yang dibencinya itu. Kadang kan orang begitu, kepo, pengen tahu. Berhenti ingin tahu urusan hidupnya orang lain, pasti hatimu akan tenang dan tentram. Sebenarnya rumus tenangnya hidup kita tuh sudah ada. Apa rumus tenangnya hidup? Berhenti ingin tahu cerita orang lain. Ini mah ada apa sama hati kita jemaah? Orang mah lagi posting kebahagiaannya, alhamdulillah motor baru, idih pamer. Dia mah lagi posting kebahagiaannya, kenapa hati kita seolah terluka? Kenapa kita yang ngerasa sakit hati? Saya nanya, yang nyuruh lihat status dia ada apa enggak? Lah yang nyuruh aja enggak ada loh. Kita sengaja ngelihat status itu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada paksaan dari pihak manapun. Lah kok setelah nonton kita yang rusak sendiri hatinya? Itu yang salah hati kita. Yang salah siapa? Berarti hati kita nih ada nodanya, ada kotornya. Jamaah, jangan jadi 4S. Coba buka Quran Ali Imran 120. Ini namanya 4S. Ali Imran 120 itu namanya 4S. Apa itu 4S? Susah melihat orang senang, senangnya melihat orang susah. Ada atau enggak? Banyak di planet Pluto ya jemaah. Kalau di sini enggak ada insyaallah. Sudah ketemu belum 120? Ali Imran. Ali Imran 120. Udah? Iya tamsaskum 1 2 3. Hasanatu tasuhum wa iya tusibkum
sayyi'atun yafrahu biha. Dengarkan, Allah berfirman, ada orang-orang kalau kamu dapat kebaikan mereka bersedih hati. Ada orang-orang kalau kamu tertimpa bencana mereka bergembira. Itu namanya 4S. Susah melihat orang senang, senangnya melihat orang. Tetangga beli motor baru tipes. Tetangga beli mobil baru setruk. Tetangga beli rumah baru meninggal dunia dia jemaah. Gara-gara apa? Gara-gara hatinya rusak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati sama penyakit dengki. Poin yang keempat, perempuan akan hebat menjadi tiang dalam Islam dengan peran mereka yang hebat, asalkan poin 4 mereka pegang. Tidak jadi wanita pendengki. Coba diulangi, tidak jadi. Jamaah latih ya mulai sekarang. Kalau lihat status orang, dia lagi nge-share nikmatnya, ucaplah alhamdulillah. Tetangga beli kulkas baru, alhamdulillah. Tetangga punya motor baru, alhamdulillah. Punya mobil baru turun dari dealer, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Mobil khusus sama orang terdekat, suami, anak. Belajar mensyukuri gitu. Kadang mohon maaf ya jemaah, ibu mungkin karena terlalu biasa ngelihat anak, anak punya pencapaian lupa disyukuri. Anaknya ranking 1, udah biasa, siapa dulu mamanya. Jeng, anakmu jeng juara 1 lomba azan, biasa. Mamanya dulu juga kori internasional. Belajar bersyukur doh jemaah. Anak tuh diapresiasi, seneng. Seorang ibu yang ketika anak yang masih kecilnya gambarnya ini sebenarnya ya biasa aja. Lagi buat apa nak? Naga mah. Lah kok itu cuma bulat? Iya ini telurnya dulu mah. Tapi mamanya bilang, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah nak, ini gambaranmu ngalahin Da Vinci, wos, atau ngalahin pelukis terkenal hebat gitu. Dia memuji misalkan ya. Maka kelak anak ini akan tumbuh dengan menghargai diri dengan bakat yang dimilikinya. Jangan direndahin tuh jemaah. Ada kisah nyata. Kisahnya Syekh Abdurrahman Sudais. Waktu Syekh Abdurrahman Sudais ini kecil, ibunya lagi masak di dapur. Masak gulainya yang sangat enak sehingga aromanya sampai ke depan. Syekh Sudais kecil lagi main. Lalu kemudian beliau inisiatif ingin nambahin bumbu, tapi beliau ambil segenggam pasir. Pasir ini niatnya mau nambah-nambahin jadi bumbu. Mama lagi masak apa? Lagi masak gulai nak. Coba lihat mana pancinya, ini. Dibuka, dimasukin pasir jemaah. Ibunya emosi ngelihat, tapi ibunya ingat kata orang tua kepada anaknya mustajab. Ibunya yang tadinya emosi, lalu ibunya Syekh Abdurrahman Sudais ini bilang, udah deh nak, mending kamu jadi imam di 2 masjid besar, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dalam kondisi yang mau marah, ucapannya ucapan baik, anak kecil yang diucapkan dengan saya jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, beliau membawa kekuatan kata-kata dari bapak dan dari ibunya. Beliau tumbuh besar dan detik ini kita bisa mendengar suara merdunya. Beliau Syekh Abdurrahman Sudais menjadi pemimpin seluruh imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang beliau lebih seringnya di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Itu ibu bayangin gak? Kalau lagi mau marah aja ibu doain, jadi apalagi kalau sungguh-sungguh doanya. Doain jamaah anak-anak kita, mereka butuh doa kita. Jangan cuma sekedar diomelin, diomyangin aja. Ibu yang guru-guru, ayo yang guru TK, guru SD,
ngelihat anaknya baru diantar, Masya Allah, luar biasa. Kalau sama anakmu murid, sama anak murid bisa baik banget, Masya Allah, numpahin, Bu Guru maaf numpahin piring, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau sama anak sendiri, yang ketawa nih mungkin pengalaman itu. Hadirin, Masya Allah, hatinya yang bersih, jangan dengki, jangan iri. Doain yang baik-baik. Anak kita butuh doa dari kita. Minimal ucaplah doa yang satu ini, Rabbi habli minas. Itu ada di Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ada satu doa lagi, jamaah jangan tinggalkan. Doa ini ada di Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi saya belum punya juga anak yang solih solihah. Lamba udah punya suami belum? Belum nikah Ustaz. Nikah dulu. Lah kalau biar nikah dapat jodoh yang soleh, doanya apa? Al-Anbiya 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan hamba hidup seorang diri, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Ya Allah, jangan lama-lama sendiri ya Allah. Dan ini untuk yang merasa saya sudah berusaha jadi baik, tapi kenapa belum dijemput-jemput juga? Jamaah, boleh jadi saat kita berusaha jadi yang lebih baik, jodoh kita mungkin belum makhluk bumi, tapi saat kita wafat status kita masih sendiri. Kelak Allah akan sandingkan dengan pangeran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak semua orang rezekinya sama, betul? Ada orang rumahnya sederhana tapi keluarganya harmonis. Ada orang rumahnya megah, mewah, tapi hidupnya seorang diri karena tak punya pasangan dan tak ada anak-anak yang mewarnai ruang tamu mereka. Ada yang rumahnya kotor kayak kapal pecah, baru diberesin, diberantakin lagi sama anak-anak mereka. Tapi mereka punya 7 orang anak ternyata. Sedangkan ada yang rumahnya rapi, bersih, tapi ternyata rumah tangganya selama 12,5 tahun belum dikaruniai putra. Ingat jamaah, setiap kita punya ujiannya masing. Tinggal gimana kita bersikap, bersyukur atau enggak. Hadirin tolong diingat satu ayat yang jamaah hafal ya. Kalau bisa dipraktekin ya jamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Banyak-banyaklah bersyukur karena Allah berjanji kalau kita perbanyak syukurnya Allah tambahkan nikmatnya. Dan hati-hati terhadap perilaku kufur nikmat, karena siapa yang kufur nikmat Allah cabut dari bagaimana nanti dia punya nikmat tersebut. Orang biasa kemana-mana naik hijet, kapan waktu dia tiba-tiba naik tumpangan mobil Avanza, dia pasti bersyukur. Hijet itu angkot jemaah. Kemana-mana beliau seringnya naik angkot, tiba-tiba udah Bu, saya aja tak anterin sekalian pulang ngaji, tumpangannya mobil Avanza, dia akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kemana-mana biasanya naik yang mewah, Alphard, lah kok tiba-tiba turun, kadang dia lupa bersyukur. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, kunci dari nikmat itu tetap langgeng, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan perusak nikmat itu biasanya berawal dari hasad. Makanya nomor 4, jangan jadi wanita yang hatinya penuh dengan dengki, hasad. Itu perusak. Apa yang membuat seorang kakak gak akur sama adiknya? Hasad. Apa yang membuat tetangga kanan ribut sama tetangga kiri? Setiap pagi pada subuh tiba-tiba tertangkap CCTV seorang tetangga
ngelemparin kotoran kepada tetangganya yang lain. Itu gara-gara apa? Hasad. Banyaknya hasad merusak hati manusia. Contoh, kalau ini tomat ya jemaah. Tomat ini saya masukkan ke dalam tas. Set, udah. Saya resleting tas saya. Set. Saya taruh di pojokan kamar selama 10 hari. Apa yang terjadi sama tomat ini? Busuk kalau 10 hari. Kalau 1 tahun itu tomat busuk dibiarkan, tas saya ikut rusak. Hati yang dengki itu kayak hati yang busuk, tapi adanya di dalam sini. Ngelihat status orang, alah gaya. Orang, alhamdulillah pencapaian aku, masya Allah tabarakallah mobil baru, masya Allah. Kita ASMR ya, ASMR apa tuh Ustadz? Asal mereteli. Terus dia bilang, alah paling ngutang itu. Itu tuh kayak nempel tomat busuk, tapi dalam sini. Awalnya hatinya busuk, lama-lama kalau nggak diobatin, menjalar kemana-mana. Mulutnya ikut busuk, matanya ikut busuk, telinganya ikut busuk, tangannya ikut busuk, semuanya ikut busuk nanti jamaah. Makanya sabda Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Wahai manusia, jaga hati kalian, karena kalau baik baik semuanya. Tapi kalau rusak hatinya, rusak semuanya. Ala wahiyal qalb. Itu tuh hati kalian, kata Nabi. Hati jemaah. Yang kesini datang, kenapa Bu mau ngaji? Saya nggak enak Ustadz, rumah saya depan situ. Kenapa Bu ngaji? Saya cari ridhonya Allah. Akan berbeda hasilnya. Beda niat, beda hasil. Beda niat, beda hasil. Latih hati kita supaya bersih. Sulit, iya. Apalagi maafin orang. Apa sih jamaah yang membuat kita sulit memaafkan orang? Biasanya karena memang hati kita jamaah. Ya tapi dia emang bener-bener nyakitin banget Ustadz. Kalau ngomongin di belakang, aduh, borok-borok saya semua dibongkar sama dia. Jamaah, seburuk-buruknya orang ngomongin kita, toh yang dia tahu dari keburukan kita masih sedikit, betul? Keburukan kita yang gak terblow up kan masih banyak. Yang tidur buat pulau, yang mendengkur, yang ini, yang itu. Dia nggak tahu aib-aib kita yang banyak. Dia cuma tahu kecil, tapi sudah membuat hati kita tercabik-cabik. Ayo saya ngajak, maafkan. Kalau ada orang jahat sama kita, maafkan. Sulit, makin sulit untuk memaafkan, makin besar pahalanya di sisi Allah. Dan puncaknya adalah ketika kita memaafkan musuh bebuyutan jamaah. Itu sulitnya bukan main. Tapi kalau dimaafin, kadang dia makin ngelonjak tuh apa bahasanya? Makin songong, makin ngelonjak Ustadz. Boleh nggak saya besok berangkat umroh nih Ustadz, saya doain depan multazam sekalian ya Allah. Putusin urat syarafnya ya Allah. Hati-hati ya jamaah. Kalau kita doa buruk buat orang, kalau orang itu pantas menerimanya, dia akan kena mubahalah istilahnya. Tapi kalau orang yang kita ucap buruk gak pantas menerima kalimat itu mencari ke langit, gak ada balik ke bumi, mencari kepada siapa yang mengucap pertama kali. Artinya senjata makan kena dari doanya sendiri. Dan bahaya, sangat berbahaya kalau itu kena di kita. Yang terakhir, yang kelima, habis ini tanya jawab ya jemaah. Habis ini ada tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, habis ini nanti ditanyakan. Saya ulangi, yang pertama, peran wanita dalam Islam dengan ilmu. Yang kedua, memperbaiki diri. Yang ketiga dengan, kenapa Bu? Koneksinya Koneksinya buruk Mas. Saya
Kok sebentar ya jemaah, mau nanya. Emang kalau di sini sinyalnya putus-putus gitu apa gimana? Enggak kan? Ini mungkin berarti itu ya. Apa pakai datanya habis kali Mas? Coba dicek. Kenapa? Oh iya. Jamaah, mohon izin. Tadi nomor 3 sampai mana? Gunakan teknologi untuk kebaikan. Yang keempat, jangan jadi wanita yang dengki. Yang kelima, kalau seorang ibu mau punya generasi yang baik untuk generasi yang akan datang, belajar untuk jadi perempuan yang memaafkan kesalahan. Ibu sehatnya fisik berawal dari sehatnya hati, betul? Sehatnya pikiran, betul? Makanya kalau hadirin kakak-kakak, mbak-mbak, kalau punya ibu yang udah agak sepuh, biasanya sering titip sama ibu apa? Udah Toma, jangan banyak pikiran. Soalnya mama tuh nanti kalau pikiran, efeknya ke tubuhnya mama, ngedrop lah, apalah. Itu tuh berawal dari mana? Hati. Hati yang bersih, punya potensi. Sehat juga badan kita. Seperti falsafah tomat busuk tadi. Begitu ya jamaah. Ayo kita sama-sama buka tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kalau jamaah mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, gimana caranya? Gratis. Caranya jamaah save nomor WhatsApp saya 0812 13 60 70 20. Saya ulangi. 081213 60 70 20. Sebut nama, terus saya yang tadi ngaji di Masjid Gelora Indah. Gitu jemaah. Nanti dibalas. Dan nomor WhatsApp saya hanya satu itu saja. Kalau ada nomor selain itu ngaku-ngaku sebagai kami, mohon maaf, itu hati-hati, pasti penipuan. Jadi nomor saya cuma itu saja, nggak ada nomor lain. Mari kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk dipersilakan. Mohon izin, mekanismenya 3 syaratnya. Yang mau bertanya, 1, langsung to the point. Yang kedua, hanya 1 saja pertanyaannya. Yang ketiga, mohon izin 1 pertanyaan langsung dijawab, jangan dirapel. Itu aja. Barakallahu fikum. Silakan, Mas. Fadhal jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya sekeluarga besar. Allah memuliakan jamaah semua yang hadir online offline, dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan beliau intinya, gimana kalau misalkan seseorang mau umroh tapi di sisi lain suami masih punya hutang atau punya tanggungan, padahal itu uangnya istri. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau dalam rumah tangga masih punya hutang, maka sebelum berangkat umroh lunasi dulu hutangnya. Kalau lunas hutang sudah, maka silakan berangkat umroh. Lah, saya tuh utangnya cicilan Ustadz, masih 20 tahun lagi cicilannya. Misalnya contoh, kalau memang itu yang terjadi, dilunasi langsung, gak ada uangnya, tapi ini ada uang untuk umroh. Syaratnya ulama, hendaknya engkau mengambil itu 1 sampai 2 bulan cicilan itu sudah aman, baru Anda silakan berangkat umrah. Tapi kalau saya boleh saran, saya juga mendoakan semoga yang masih punya hutang segera lunas hutang-hutangnya, dan habis itu tidak lagi berhutang insya Allah. Ingat rumus kita ya jamaah. Saya mau ngajak kita pakai rumus ini sekarang dan selamanya. Coba diulangi ya. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan gengsi. Ulangi, mampu, belum mampu, jangan.
Tapi sekarang utang itu pakainya bukan untuk kebutuhan primer beli beras. Utang untuk beli rumah, utang beli mobil. Sampai bahkan ada tuh jilbabnya keterangannya cicilannya masih 3 bulan lagi. Jangan buat yang gengsi lah jamaah. Hutang tuh untuk kebutuhan. Tapi kalau hutang untuk gaya hidup sebaiknya dihindari. Inti jawaban saya, kalau Anda punya uang, bisa lunasi hutang, segera lunasi hutang. Setelah hutang lunas, berangkat umroh. Tapi kalau temponya puluhan tahun, Anda silahkan keep yang beberapa bulan, mungkin 3 bulan sampai 5 bulan itu cicilannya di keep, lalu silahkan berangkat umroh. Tapi berjanjilah untuk tidak berhutang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Orang beriman gak bisa masuk surga tertahan gara-gara hutang. Makanya segera dilunaskan. Barakallahu fikum. Silakan, ada lagi hadirin. Fadhol ibu. Mu'allaf ibu. Barokah selalu ibu. Bagaimana cara berbakti kita sebagai seorang anak dengan orang tua yang non muslim, belum beriman? Allah berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Sahabati orang tuamu di dunia dalam perkara-perkara muamalah dunia ma'rufa, dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah menyinggung ranah akidah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama masih hidup, boleh gak kita doain orang tua kita yang belum beriman? Boleh, dengan satu doa, ya Allah beri beliau hidayah. Hanya itu saja. Saat orang tua kita mohon maaf sudah wafat dalam keadaan belum beriman, boleh gak mohonkan ampun? Kejadian sama Rasulullah, paman Nabi Abu Thalib, bapaknya Ali, Sayyiduna Ali, wafat kafir, belum beriman. Rasulullah pernah, ya Allah ringankan beban azabnya beliau. Allah langsung tegur, wahai Muhammad, tidak pantas bagi kamu memohon ampun atas dia yang wafat belum beriman. Kalau sudah wafat, sudah gak bisa kita doain. Kalau sudah wafat gak bisa mendoakan, wafat dalam keadaan kufur. Tapi semasa selagi beliau masih hidup, boleh mendoakan. Doanya cuma satu, ya Allah beri beliau hidayah. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Begitu caranya ibu terhadap semua perihal dunia. Caranya ma'rufah, tetap buat baik. Begitu ibunda. Nggak boleh ibunda kalau wafatnya kafir, wafatnya non muslim, tidak diperkenankan. Rasul pun pernah ditegur soalan hal itu. Begitu ibu. Barakallahu fikum. Soal akhir, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Ibu dari Wonosobo ibu? Oh, Purwokerto. Siap. Waalaikumsalam. Mas sudah berada di masa. Dia selalu dia bicara dengan saya, dia selalu bilang kalau saya ini sudah banyak dan saya tidak kuat untuk menjalani hidup ini. Tapi saya selalu nasihatinya, mungkin kurang pas. Saya ini sebagai saudaranya harus mengatakan yang bagaimana, sehingga dia menyadari bahwa anak-anaknya itu akan membawa dia ke surga juga untuk merasa empat orang anak kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya ketika seorang itu hampir putus asa, punya 4 orang anak, inginnya saya mau mati aja lah. Maka jawabannya Allah jawab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jadi sebenarnya ketidakmampuan tadi sampai bahkan mau putus asa, mau bunuh diri, dan itu mohon maaf bentuk buruk sangkanya seorang hamba kepada Allah. Sikap kita cuma 3. 1, ingatkan. 2, doakan. 3, mari bantu ringankan. Jemaah, ingatkan. Sudah, ibunda tadi sudah mengingatkan beliau. Ingat, Allah tuh maha sayang dan segala macam. Yang kedua, doakan. Doain terus ibunda. Ketika orang lagi lemah-lemahnya yang mereka butuh doa dari kita. Yang ketiga, ayo bantu ringankan. Kalau emang kita bisa meringankan beban finansial semampu kita, lakukan semampu kita. Dan ibu boleh ngajak yang lain untuk, mungkin kalau di RT, ibu ngajak ibu-ibu RT untuk setidaknya membantu meringankan beban beliau. Komposisi 4 anak, hidup di Purwokerto, kira-kira butuh berapa per bulannya? Ayo kita ringankan beban saudara kita. Itu kita bisa, silahkan saja jamaah. Atau sekarang ini banyak jamaah lembaga zakat, yang mana asnaf zakat Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8. Fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah, mu'allaf, memerdekakan budak, sama amil zakat. Fakir miskin ini beliau termasuk di dalamnya yang udah nggak punya harta sama sekali, tapi beliau hampir bunuh diri. Maka sebenarnya kalau kita datang ke lembaga zakat, kita beritahu ini ada orang hampir bunuh diri gara-gara kasus finansial. Insya Allah nanti lembaga zakat akan membersamai ibunda untuk hal tersebut. Itu 3 solusinya ibunda. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Kenapa Solia sini? Mau duduk sini? Mau nggak duduk? Duduk sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, insya Allah gitu ya, bukan kadang mungkin saat di kantor ada banyak permasalahan, ada usaha mampu kadang-kadang kita terus dibantu lah di kantor, dari urusan kantor. Bagaimana trik dan tips mungkin kita sebagai istri, kita tetap bisa bertolak melindungi, tapi kita juga bisa membantu usaha suami. Itu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin, dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan bagus banget jemaah. Gimana agar supaya kita punya tips dan trik membagi waktu? Caranya jemaah, diantaranya penting juga ya jemaah, kita tidak underestimate sama orang yang lagi ngaji ataupun underestimate orang yang bekerja. Rasulullah tuh pernah lagi ngaji begini jemaah. Ketika Rasulullah lagi ngaji begini, tiba-tiba orang lewat bawa pacul, bawa alat-alat bercocok tanam. Lalu ada orang bilang, ya Rasulullah, dia kok nggak ngaji? Ini tuh malah lewat depan kita yang lagi ngaji. Jawaban Rasulullah simple, lah dia tuh lagi mengamalkan isi kajian kita. Kita mah lagi ngaji biasa. Begitu jemaah. Makanya Rasulullah sedikit pun nggak pernah underestimate kalau ada orang yang ngaji. Rasulullah SAW nggak underestimate kalau ada orang yang ngaji. Makanya ketika ada ibu, qadarullah sampai bapak bilang, mah mbok kamu tuh jangan ngaji terus, dibantulah tokonya. Ibu, bapak, ayo sama-sama bareng-bareng kita atur waktu. Kalau perlu ngajinya bareng, suaminya diajak, anaknya diajak, keluarga besar diajak. Sekalian ngaji, sekalian kita bareng-bareng. Plus, ini tips dan trik juga jemaah. Rezeki Allah itu Allah hamparkan benar. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar, tapi tetap tugas wajibnya kita adalah terus berikhtiar. Bismillah jamaah. Semoga Allah mudahkan, ngajinya jalan, ikhtiar dapat rezekinya ya tetap jalan. Jangan sampai jamaah suami nggak ridho sama kita sebagai seorang istri, karena ridhonya Allah setelah perempuan itu menikah ada pada
suaminya. Kalau suaminya ridha, insya Allah hidup perempuan itu makin barokah. Maka teruslah cari ridhonya suami, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan surga dan nerakanya perempuan setelah mereka menikah ada di suaminya. Begitu jamaah, barakallahu fikum. Ini putri pertama Ibunda Mbak Dinar Sofia Haas. Ini putri kedua Laika Fatimah Haas. Sama yang satu lagi laki-laki umurnya 1,5 tahun, gak ikut lagi sama neneknya, qadarullah, sama amahnya lagi pulang dari Jogja, makanya beliau di Wonosobo, namanya Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Baru 3, alhamdulillah. Dulu untuk dapat yang pertama lama nunggunya, 2 tahun, masya Allah nunggunya kurang lebih. Jamaah yang belum punya, mudah-mudahan tahun ini segera dikaruniai keturunan yang salih salihah. Begitu ya jemaah. Barakallahu fikum. Sehat-sehat jemaah. Ada lagi soal? Silakan jemaah. Silakan Ibunda. Sini. Waduh. Sini. Sini. Naik sini. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimanakah dalam pandangan Allah jika seorang ibu yang hilang marah terhadap anaknya? Bagaimana seorang ibu yang geser nak sebentar sini. Seorang ibu yang marah terhadap Naik. Naik. Sampai tidak kita ingat di luar dari kita ya. Sampai kita setelah marah menyesalinya dan memohon ampun kepada Allah. Sebenarnya seperti apa Ibu? Apakah diterima atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah ampunkan semua dosa, termasuk dosa kita sebagai orang tua yang suka maki-maki anak, ngomel-ngomel sama anak, marah-marahin anak. Itu dimaafkan sama Allah, syaratnya bertaubat. Wujud taubat salah satunya istighfar, banyak-banyak mengucap astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi pasti diampuni Allah Ibu. Tapi kapan kita marah, istighfar lagi. Kapan kita marah, istighfar lagi. Kapan kita marah, istighfar lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesabaran yang lapang untuk tidak selalu memarahi buah hati kita. Semangat jemaah, insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Begitu Ibunda. Soal akhir ada dari luar Mas. Oh, ada yang di atas. Assalamualaikum, yang di atas. Yang di atas mana Ibu? Itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum jamaah, sehat, lancar, berkah. Loh, kalau nggak muat biar maju lagi apa gimana jamaah? Udah. Silakan Ibu, silakan. Habis ini ya Ibu. Mengamalkan adab-adab majelis ilmu. Bagaimana adab-adab di majelis ilmu? Apakah itu hanya berlaku offline ataukah online juga? Jawabannya keduanya.
terutama online. Kalau jamaah bisa online sambil mengutamakan adab, maka itu akan lebih baik lagi jamaah. Namun kalau qadarullah wa masya'a fa'al, jamaah juga nyambi ya. Kadang kan di online kita nggak bisa datang, itu kan tetap pengen dapat barokah ilmunya, tapi tetap sambil nyambi. Ya kadang lebih berlapang dada dan lebih kepada uzur syar'i. Kalau memang di rumah sambil dengerin, sambil masak, sambil dengerin. Makan khasnya Purwokerto apa? Mendoan. Sambil buat mendoan Purwokerto, sambil ngaji, sambil dengerin tausiah, nggak apa-apa jamaah, nggak apa-apa. Itu sebagai sarana sosial media untuk mendapat keberkahan ilmu. Namun kalau memang bisa full fokus, lebih baik lagi. Di kamar full fokus menghadap handphone live streaming, dicatat, simpulannya disebarluaskan, itu akan jauh lebih powerful dan lebih manfaat lagi. Begitu ya jamaah, barakallahu fikum. Tadi ibu di belakang yang baju kuning, jilbab kuning. Oh, mungkin ketika ada orang yang ngejek, wah jilbabnya udah gede ya, kayak karung goni. Wah sekarang pakai niqab ya, kayak kura-kura ninja atau apa. Ingat rumus Qur'annya, Quran surah Al-Muzammil ayat 10. Was'ala ma yaquluna wahjurhum hajra jamila. Wasbir, syarat pertama kalian sabar ya. Ala ma yaquluna, atas apa yang mereka ucap. Wahjurhum, jangan pedulikan ya, hajron jamila, tapi dengan cara yang elegan. Orang boleh ngomong apapun tentang perubahan kita, tapi ingat rumus wanita muslimah nomor 2, wanita muslim perbaiki diri dengan cara membatasi pergaulan. Gak apa-apa jamaah untuk punya teman yang belum banyak. Gak apa-apa jamaah untuk sama teman-teman lama yang dulunya malah sampai. Gak apa-apa, belajar untuk berdamai. Orang datang yang baik mengajarkan bersyukur, yang tidak baik ngajarin kita untuk bersabar. Karena hidup cuma tentang 3: sabar tanpa tepi, syukur tanpa henti, dan maaf tanpa tapi. Atau kebalik ya, sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi, maaf tanpa henti. Tinggal 3 itu aja. Berkah selalu jamaah. Barakallahu fikum. Begitu ya ibu. Pertanyaan terakhir ada? Di atas silakan, yang di atas. Pertanyaan terakhir. Oh nggak ada. Oh, silakan. Mau ngaji depan ibu-ibu, mau ngaji nggak? Abah bilang ya, Mbak Dinar mau ngaji. Hah? Ya. Silakan ibu. Sedekah subuh. dirapel sedekah.
selama yang diniatkan kebaikan belum terlaksana, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sabda Nabi, kalau sudah niat baik belum terlaksana karena kepepet kebutuhan, tetap tercatat kebaikan. Tapi kalau memang akad awalnya untuk sedekah subuh, segera kalau sudah 1 pekan dirapel diberikan kepada orang. 1 subuh, kan kita nggak setiap subuh bisa keluar sebagai seorang perempuan misalkan, maka dirapel per 10 hari, per 1 pekan, per 2 pekan, silahkan dirapel. Insya Allah itu jadi bagian dari yang penuh keberkahan. Begitu Ibu? Barakallahu fikum. Amin, sehat, lancar, berkah selalu. Jamaah, semoga jamaah selalu dimuliakan Allah. Keluarganya jamaah makin sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya jamaah salih salihah, dan semoga kita semua istiqomah, nanti semua wafat husnul khatimah. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudahkan kami yang belum haji, belum umrah bisa berangkat haji dan umrah. Mudahkan kami dalam punya hajat, Engkau berkahi hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkan kami yang sedang dilanda masalah, Engkau urai masalahnya satu persatu ya Allah. Ada di antara kami sedang mengandung, mudahkan persalinannya. Ada di antara kami menikah lama belum punya keturunan, karunia keturunan yang salih salihah. Ada di antara kami ya Allah, qadarallahu ma syaa fa'al, sudah pernah menikah kemudian berpisah, beri ganti ya Allah pasangan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya Allah, anugerahi kami bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sehat selalu ya jemaah. Kita akhiri dengan hamdalah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, kepada Ustaz